Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang sangat besar dari Allah dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, bersamaan dengan sedikitnya ibadah kita kepada Allah dan kekurangan-kekurangan kita dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bersyukur Allah Maha Pengampun, Maha Dermawan, Ghafurun Karimun, Rahmanur Rahim. Salawat dan salam tentunya kita terus minta untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk juga keluarga beliau, ahli bait beliau dalam keimanan dan sunnah, dan seluruh para sahabat beliau tanpa terkecuali radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus masjid yang mulia ini, para DKM. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala terus menambah hidayah irsyad dan taufik buat para DKM, dan Allah panjangkan umurnya dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga Allah berikan pahala yang mengalir baginya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga untuk kita semua tentunya. Kemudian teman-teman, adik-adik, jangan ribut adik-adik. Ya, kemudian teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah dengan penjagaan yang khusus. Sekali lagi kita bersyukur Allah kasih kesempatan untuk menikmati bulan yang penuh dengan berkah, ya. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Bulan ini dinamakan oleh Nabi SAW bulan penuh dengan berkah. Sebuah hadis dalam kitab, ya, Targhib wa Tarhib oleh Imam Al-Munziri, tahqiq Syekh Muhammad Khalil Harras, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, mohon bapak-bapak, ibu-ibu, setiap disebut nama Nabi usahakan sholawat, ya, minimal mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim alaihi, ya, hanya saja sendiri-sendiri, ya. Tidak perlu mengeraskan suara hingga mengganggu teman sebelahnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda tentang Ramadan, ya.
Afwan, saya ulangi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah tadi. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atakum syahrul ramadhana. Atakum syahrul ramadhan, syahrun mubarak. Bulan Ramadan mendatangi kalian. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, yakni penuh berkah. Nah, ini nama yang benar, Pak. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Ya, adapun nama yang menamakan Ramadan itu bulan suci, saya nggak tahu dari siapa itu. Apa di Indonesia doang? Kan sering kita dengar ya, bulan suci Ramadan, sering dengar kan? Ya, perlu kita ketahui Rasulullah SAW, para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam kita tidak pernah ada yang menamakan ya syahrul Ramadan syahrun muqaddasun atau syahrun tahirun, bulan suci, tidak pernah ada. Jadi yang benar yang ini. Rasulullah SAW menamakan bulan Ramadan apa tadi? Syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Apa artinya berkah? Ya, artinya berkah adalah thubutul khair wa dawamuhu wa kathratuhu wa ziyadatuhu. Berkah itu tetapnya kebaikan pada sesuatu, dan kebaikan itu sangat banyak, melimpah, dan terus bertambah. Itu artinya berkah. Jadi apa, Pak, teman-teman, ibu-ibu? Kan kita kadang-kadang sering ngomong berkah ya, Masya Allah berkah. Cuman kita mungkin kurang memahami secara baik apa itu berkah. Ya, apa itu berkah, ibu-ibu? Tetapnya kebaikan pada sesuatu. Tetapnya kebaikan pada sesuatu dan dia ya banyak dan terus bertambah, itu namanya berkah. Ya, misalnya ibu-ibu istri yang berkah, nah itu sama suaminya selalu taat, nggak pernah bentak-bentak, ya, nggak pernah minta duit yang terlalu banyak, itu berkah. Ya, bahkan nyuruh suaminya nikah lagi gitu. Wah, itu berkah banget. Ya, itu enggak itu biasanya ibu-ibu nggak mau ngaji lagi maksudnya. Baik. Jadi berkah itu tadi ya, tolong diingat. Nah, di bulan Ramadan itu melimpah berkah tadi. Ya, sangat melimpah. Allah limpahkan. Nanti kita bacakan hadis di antara bentuk berkahnya bagaimana. Ya, banyak sebenarnya. Kemudian kata Nabi SAW setelah bersabda begitu ya, bulan Ramadan telah mendatangi kalian, bulan yang sangat penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan bagi kalian puasa pada bulan Ramadan tersebut. Tuftahu fihi abwabus samai. Pintu-pintu langit dibuka di bulan Ramadan. Ya. Pintu-pintu langit dibuka. Jadi memang bulannya beramal soleh, berdoa dan membaca Al-Quran dengan banyak. Kemudian kata Nabi SAW, tuglaku fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka jahim itu ditutup. Wa tughalu fihi maradatus syayatin. Setan-setan bengal di bulan Ramadan itu dibelenggu, Pak. Setan bengal doang ya, setan yang paling bandel. Adapun setan-setan yang dari jenis manusia itu enggak semuanya enggak dibelenggu secara hakiki. Setan-setan dari jenis manusia ya, banyak dari jenis manusia, kayak contohnya yang kemarin katanya bisa nahan hujan, itu setan ya. Nahan pipis aja nggak bisa, nahan hujan gimana ya, katanya bisa nahan hujan Bu ya, itu syaitan, setan bengal, bandel. Itu nggak dibelenggu secara
tidak dibelenggu secara hakiki ya. Begitu juga setan-setan dari jenis jin yang super bengal bandel yang dibelenggu ya. Dan itu pun para ulama beda pendapat dalam pemaknaannya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, "Billahi fihi lailatun khairun min alfi syahr." Ya, di bulan Ramadan itu Allah memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man harama khairuha faqad harama. Siapa yang terhalang dari kebaikannya maka sungguh dia telah terhalang. Rawahu An-Nasa'i ya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ya. Nah, jadi bulan ini penuh berkah, penuh dengan kebaikan. Dan di antara bentuk berkahnya, ya, karena kita sedang puasa, insya Allah lama-lama, soalnya saya haus juga. Ya baik. Nah, mau dikasih minum mereka ya. Baik. Di dalam kitab ini juga, ya, bahwa di antara bentuk berkah Ramadan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yawmin wa laylatin." Yani fi Ramadan. Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watan mustajabatan. Jadi kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah yang tabaraka wa ta'ala maha banyak melimpah berkahnya, maha suci, lagi maha tinggi. Allah tinggi di atas arsy, beristiwa, bukan bersemayam, beristiwa, maha tinggi. Ya. Allah memiliki setiap malam dan setiap hari dan setiap malam, ya. Serius. Pak, ini serius. Haus. Buat ini ya, buat cuci muka. Buat ditempelin di sini, Pak. Nah. Ya, Pak sehat ada aja. Alhamdulillah selalu sehat. Nah. Ya, kita lanjutin ya. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan. Jadi setiap hari, setiap malam penuh apa Pak, Bu? Penuh rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Adapun hadis yang terkenal sering dibawakan di mimbar-mimbar Ramadan oleh beberapa orang yang ya nasallallahu salamatu wal afiyah, mungkin tidak pernah belajar atau gimana. Dia bawakan hadis Ramadan dibagi menjadi 3. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan maghfirah, 10 hari ketiga itqum minan nar. Ini hadisnya mungkar, bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Yang hasan yang ini, yang boleh disandarkan kepada Nabi, hadis yang ini. Jadi setiap hari, setiap malam penuh rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka dan penuh dengan barokah. Setiap hari, setiap malam. Ya. Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa lailatin da'watan mustajabatan. Dan setiap muslim, kul, semuanya, umum, nggak ada yang terluput. Setiap muslim pada tiap hari dan malamnya memiliki doa yang diijabah oleh Allah. Karena itu kita membahas tentang doa ini, Pak. Ya, kalau saya kaitkan dengan bulan Ramadan ini, kenapa tadi judulnya syarah doa yang agung dari Rasulullah SAW pada akhir setiap sholat. Nah, apa kaitannya? Karena emang berarti bulan Ramadan ini bulan berdoa.
bulan diperbanyaknya doa, ya. Makanya kalau di antara mazhab yang perlu kita ketahui Pak, itu para salaf itu kalau bulan Ramadan itu pas witir kunut. Pas witir, sholat witir itu kunut, ya. Yang utama tidak tiap hari, selang-seling misalnya. Ya, kalau saya biasanya dikasih kesempatan imam, meskipun hari pertama atau hari awal-awal, biasanya saya kunut. Dan biasanya bapak-bapak, ibu-ibu kecelek. Pas Allahumma hadina yang ada yang mau banyak sujud. Ya, karena bulan Ramadan itu bulan diijabahnya doa, ya, kunut. Para sahabat kunut. Memang betul riwayatnya banyak, ya, banyak perbedaan pendapat. Ada di sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, beliau kunutnya 15 hari terakhir, ya, baca doa. Gitu. Kalau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu sepanjang tahun. Hanya saja tidak selalu, ya. Kata para ulama tidak selalu. Maksudnya tidak terus menerus. Tapi sepanjang tahun. Ya, itu pembahasannya beda lagi. Nah, jadi bulan Ramadan bulan berdoa. Ya. Nah, doa yang akan kita syarah ini, doa yang sangat agung, dibaca setiap akhir sholat. Ya, Nabi SAW ya bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'." Apabila salah seorang dari kalian telah bertasyahud, membaca apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Kemudian sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dengan sholawat yang sesuai diajarkan oleh beliau, ya. Lalu kita diperintahkan apa Pak? Setelah fil alamina innaka hamidum majid, Nabi perintahkan berdoa. Falyasta'idz billahi min arba'. Maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Jadi sigohnya apa? Perintah. Makanya sebagian ulama bilang doa ini wajib. Bahkan ada para salaf kita yang kalau anaknya tidak baca doa ini Pak, sholatnya disuruh ulang oleh mereka. Karena memang hukum asal perintah itu wajib. Al-aslu lil amr lil wujub. Hukum asal perintah Allah dan Rasulnya itu menunjukkan kewajiban. Ya, itu dalam usul fikih gitu. Mana dalilnya? Di antaranya adalah tentang siwak. Pernah dengar tentang siwak? Ya, kata Nabi SAW, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku benar-benar akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat, setiap kali hendak sholat. Memang siwak itu sangat dianjurkan, ya, agar mulutnya tidak bau, ya. Kasihan sebelahnya. Tapi sekarang sholatnya pada pakai masker, ya, nyium sendiri, ya, mabok sendiri, ya. Siwak. Jadi di situ siwaknya apa? Seandainya tidak memberatkan umatku, aku benar-benar akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Berarti kalau diperintahnya gimana? Wajib. Nah, ini dalil yang kata para ulama kita, ya, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di jelaskan, rahimahullah ta'ala. Itu dalil perintah Nabi itu wajib. Wafirul liha, ya, biarkan jenggot itu tumbuh. Nah, jadi biarin, jangan dicukur, ya. Antum makin jenggot makin ganteng. Ya, ada pun yang bilang makin panjang jenggotnya makin itu orang kebingungan. Entah di mana ngambil gelarnya, ya. Mungkin profesor doktor ilmu tentang somai kali, ya. Atau ketoprak atau apa, ya, nggak tahu. Nah, min arba, berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Perintah, diperintah Nabi doa ini. Doanya sangat agung, yaitu Allahumma inni a'udzubika. Bapak-bapak ibu-ibu insya Allah sudah hafal. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku
A'udzubika, berlindung kepada Engkau min azabi jahannam. Yang pertama itu, berlindung kepada Allah dari makhluk yang paling mengerikan, makhluk yang paling sangar, ya, yang ditarik oleh 70.000 kekang tali, yang menarik malaikat-malaikat perkasa. Satu tali 70.000 ditarik neraka. Waliyahillah. Nauzubillah min adzabillah. Ini yang pertama. Itu artinya kita juga minta kepada Allah agar dijauhkan dari amalan-amalan penduduk neraka. Ya, kenapa ini juga penting kita bahas, Pak? Kalau juga kita ingat, doa itu hatinya harus hadir. Doa itu hatinya harus hadir. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin akan Allah ijabah. Kenapa? Karena Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya ghafil lahin, hatinya lalai lahin, pikirannya kemana-mana. Dia nggak tahu apa yang dia minta. Itu bedanya orang berdoa dengan baca doa. Kalau baca doa, amin. Emang doanya apa tadi? Nggak tahu. Itu baca doa. Tapi kalau berdoa, dia paham, dia sadar, dia resapi apa yang dia minta. Itu namanya berdoa. Dan penuh dengan adab. Ada adab-adabnya. Ya. Jadi harus beradab. Itu dalam hadis yang lain. Kita kembali ke hadis yang tadi, yang 4 perkara kita diperintahkan berlindung kepada Allah, ya, darinya oleh Nabi SAW. Kita tadi yang pertama dari makhluk yang paling mengerikan, jahannam. Itu artinya kita jangan lupa hatinya hadirkan, ya Allah, jauhkan aku juga dari amalan-amalan yang mengantarkan kepada jahannam tadi. Dihadirkan hati ketika berdoa. Wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Ini juga dari azab kubur. Karena azab kubur itu hak. Ya, fitnah kubur itu hak. Kemudian, wamin fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan kematian. Nah, ini yang perlu kita syarah. Ya, karena fitnah di sini bahasa Arab, Pak, bukan bahasa Indo. Bukan bahasa Indonesia. Fitnah di sini bukan bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Arab itu banyak artinya. Yang paling umum artinya apa? Ibtila, ujian besar, ujian berat, itu namanya fitnah. Ya, di dalam ayat-ayat itu banyak tentang makna fitnah. Ada lagi fitnah itu maknanya syirik akbar. Ya, itu yang dimaksud oleh Allah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Maksudnya apa? Dosa syirik akbar itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Bukan fitnah yang kita dulu waktu kecil pahami, ya, ngaco, ngawur. Fitnah itu banyak banget. Di antara fitnah juga apa? Perempuan, ibu-ibu nih fitnahnya. Apalagi dibuka gini kajiannya, Ustaznya suruh ngeliat ibu-ibu. Ya, fitnah itu diantaranya paling berbahaya apa kata Nabi? Perempuan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi para lelaki, ujian besar yang lebih berbahaya bagi para lelaki dibandingkan ujian tentang wanita. Jadi ujian terbesarnya apa, Pak? Wanita. Nah, kita kembali ke hadis tadi. Kita diperintah oleh Nabi berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Nah, Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang ini dalam kitab Qawaid, ya, wa mustabaqat min fatawa wa durus Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin pernah ditanya, Syekh, apa yang dimaksud dengan fitnah kehidupan dan fitnah kematian itu?
Ya, beliau jawab, fitnatul mahya taduru ala syai'ain. Fitnah kehidupan itu berkutat pada dua perkara, berkisar pada dua perkara. Yang pertama fitnah apa? Syubhat fil ilmi, ka'an yara al-haqqa batilan wal batila haqqan. Fitnah yang pertama adalah fitnah syubhat. Ini yang paling bahaya, Pak. Ini lebih berbahaya daripada fitnah yang kedua nanti. Yang kedua, fitnah syahwat fil iradah, fitnah syahwat. Jadi fitnah itu ada dua. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, dengan doa ini kita meminta agar Allah melindungi kita dari fitnah syubhat. Apa itu syubhat? Saya sekalian jelaskan. Ka'an yaral haqqa batilan wal batila haqqan. Fitnah syubhat adalah ketika seseorang itu melihat yang hak sebagai yang batil, sebaliknya dia melihat yang batil sebagai yang hak, yang benar. Kok bisa begitu, Pak? Kenapa? Di antara sebabnya apa? Salah dalam memilih guru. Kalau dulu para ulama belajarnya sama siapa? Kalau para ulama, para sahabat jelas gurunya manusia terbaik di alam semesta, Rasulullah SAW. Gurunya tabi'in jelas para sahabat Nabi langsung radhiyallahu anhum ajma'in. Allah jamin masuk surga mereka. Mereka semua adalah orang yang adil. Para sahabat semuanya orang yang paling bersih hatinya. Dari situ ilmu diambil oleh para tabi'in. Begitu seterusnya. Antara guru murid, guru murid. Kalau sekarang, Masya Allah, syubhat itu benar-benar menyambar-nyambar. Persis yang dikatakan oleh para imam kita di dalam kitab Hayatus Salaf Bainal Ilmi wal Amal disebutkan, Inna syubha qattafah wal qulubu dha'ifah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar, Pak. Sementara hati kita lemah. Kenapa, Pak? Maksudnya apa? Kalau kita sudah dengar yang syubhat, orang bawa ayat tapi dijelaskan dengan tidak pemahaman Rasulullah, bukan pemahaman Rasulullah dan para sahabat, itu masuk ke hati, Pak. Akhirnya jadi menyimpang. Pasti. Kalau sudah masuk hati dia nggak keluar lagi. Syubhat itu. Makanya para ulama melarang mendengar ilmu agama dari yang bukan ahlinya. Dilarang oleh para ulama. Kenapa? Karena sayang, Pak. Ya, adapun semboyan atau apa namanya, ambil baiknya buang buruknya, ini nggak benar. Pada semua tempat nggak benar. Ya, kalau tentang sendal bisa benar. Ya, bisa benar. Tapi kalau dalam ilmu agama nggak bisa. Nggak bisa ambil baiknya buang buruknya, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Harus dari sumbernya yang benar. Ya, nah fitnah syubhat dan syahwat ini, Pak, sumbernya di mana sekarang? Yang menyambar-nyambar kita di mana? Ini sumber syahwat dan syubhat ini. Dia tonton semua ceramah dengan keyakinan saya orang alim berilmu. Saya sudah pernah menamatkan tafsir-tafsir para ulama salaf. Saya sudah pernah menamatkan kitab-kitab penjelasan hadis para ulama, hadis Bukhari. Syarahnya sudah saya baca, Muslim, syarahnya sudah baca. Kitab-kitab akidah saya sudah tamatkan. Kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari guru saya sudah tamatkan. Jadi saya mau nonton semuanya, saya mau ambil baiknya dan buang buruknya. Itu aja, Pak, bisa kena syubhat. Orang yang sudah ilmunya mumpuni bisa kena syubhat. Apalagi kalau orang awam. Ya, akan kita ambil baiknya buang buruknya. Sadar atau tidak sadar, dia menyatakan bahwa dirinya adalah ulama besar. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sadar atau tidak sadar, dia menyatakan dirinya adalah ulama besar yang sudah mengambil ilmu dari sumber-sumbernya. Punya sanad lagi. Sadar atau tidak sadar?
Karena sekarang ini Masya Allah di madrasah YouTubiah itu Pak, tahu madrasah YouTubiah? Pesantren Google ya, tahu kan? Saya bilang YouTubiah, kan kalau YouTube apa namanya promosi. Jadi di pesantren YouTubiah itu luar biasa. Syubhat sekarang itu disebarkan melalui media sosial. Semua orang bicara tentang ayat-ayat Allah. Semua orang bicara tentang hadis-hadis Rasulullah. Dengan pemahaman, menurut saya, siapa saya? Enggak ngomong sih, menurut saya, siapa saya? Ini bahaya. Ibu-ibu bahaya. Hati-hati. Ya, nggak bisa. Terus tanya siapa Ustaz? Kita ngambil ilmunya dari siapa? Tanya ke siapa? Tanya kepada ulama. Saya nanya ke ulama. Ya, nggak sembarang orang. Gitu. Saya pun dilarang oleh para ulama kita, para guru kita, untuk mendengar dari semua orang. Dan itu dijelaskan oleh salaf kita. Dari Umar bin Khattab, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dilarang mendengar dari mereka. Duduk bareng mereka, berdebat saja nggak boleh. Karena agama bukan untuk didebat, Pak. Tapi kebenaran, dalil, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat itu yang diikuti, itu yang disampaikan, itu yang diikuti, bukan untuk didebat. Karena kalau debat nanti, benar juga dia ya. Kayaknya saya sesat itu. Padahal enggak. Padahal dia yang pintar, ya memainkan ilmu bahasa, balaghah dan lain sebagainya. Ini bahaya sekali. Ya. Yang kedua fitnah syahwat. Wah ini Masya Allah. Jadi dua fitnah ini dua fitnah yang paling banyak menjerumuskan manusia. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita, menyelamatkan kita dari kedua fitnah besar ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi dua fitnah besar ini yang paling banyak menjerumuskan manusia adalah kesesatan. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Makanya Nabi tadi wasiatkan, setiap kita sholat setelah tasyahud, Nabi perintahkan kita berdoa dengan doa ini. Saking pentingnya doa ini. Ya, agar kita diselamatkan oleh Allah dari syubhat dan fitnah syahwat. Masya Allah, syahwat ini luar biasa di handphone kita ini. Buka aplikasi Al-Quran Pak, nongol iklannya Pak. Bapak-bapak senyum-senyum nih, kayaknya udah pernah. Betul gak? Ya, ada gak yang pernah buka aplikasi Al-Quran di HP yang nongol iklannya yang itu Pak? Tadi, fitnah paling besar. Fitnah apa Pak? Fitnah perempuan. Nongol ini. Datang setan, coba colek dikit lah, nggak apa-apa. Ente kan soleh, tertaubat. Akhirnya kejerumus, gitu ya. Ini bukan antum doang ya, yang ngomong juga berat. Lebih berat yang ngomong Pak daripada antum dengerin. Udah aus, belum lagi ngamalin ya, berat. Hanya Allah saja yang bisa memberi kita taufik. Nah, ini fitnah syahwat itu menyambar-nyambar di handphone kita. Bapak-bapak baik-baik, soleh-soleh di WA sama akhwat, ya kan? Ya, nikahi aku mas, gitu. Wah, bapak-bapak kelompok-kelompok, pengen tahu orangnya, akhirnya WA gitu, macam-macam ya. Sekarang gitu, apalagi kalau kelihatannya kan, tampan gitu, bajunya bagus gitu. Mobilnya Masya Allah mewah gitu ya. Pengalaman lagi. Siapa yang pengalaman kok saya? Kesehat. Gitu. Nah, ya. Nah ini fitnah syubhat dan syahwat. Yang lebih bahaya mana tadi Pak? Bu, fitnah apa? Fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu biasanya dari apa? Mendahulukan akal Pak. Dalam agama mendahulukan apa? Akal, logika dan perasaan. Agama bukan pakai akal, logika dan perasaan saja.
Agama itu dengan wahyu, dengan dalil, tidak bisa pakai perasaan. Ya. Umar bin Khattab pernah berkata, radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Muthur al-Mansur min al-Qawl al-Mansur fil i'tiqad was sunnah. Umar bin Khattab sahabat yang mulia pernah berkata, "Iyyakum wa ashab ar-ra'yi." Jauhilah oleh kalian, perhatikan kata-kata beliau. Jauhilah oleh kalian orang-orang yang mendahulukan pendapat mereka, ra'yu mereka, pendapat mereka. Fa innahum a'da'us sunan. Mereka itu musuh-musuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya salah dulu. Mereka itu musuh-musuh siapa, Pak? Sunnah. Pakai akal, dikit-dikit pakai akal. Harus masuk akal semuanya. Subhanallah. Pertama kali yang pakai akal menolak perintah Allah, gara-gara itu dia diusir dari surga. Iblis setelah 80.000 tahun beribadah kepada Allah. Dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi jelaskan 80.000 tahun, Pak, jadi ahli ibadah. Makanya ngumpulnya malah para malaikat Iblis itu ngumpulnya. Ketika Allah perintahkan sujud, ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa Iblis. Kan yang diperintah oleh malaikat kan? Iblis juga masuk di situ. Walaupun dia bukan malaikat. Karena Iblis itu sudah biasa. Dia di rombongan malaikat. Dia dulunya ahli ibadah. Begitu ditanya, "Ma ma'anaka anta sujudu lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai Iblis, kenapa kau menolak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Allah punya dua tangan. Sebagaimana firman-Nya, "Laisa kamitsli syai'." Dia tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Sudah jangan dibahas panjang-panjang. Ya, jangan dibayangin. Bayangan kita makhluk. Imani saja. Memang Nabi Adam itu paling tampan, jauh lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Kalau orang-orang perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf, lihat Nabi Yusuf motong-motong jari, kalau lihat Nabi Adam motong-motong leher mungkin. Saking tampannya beliau. Kenapa? Nabi Adam itu diciptakan langsung oleh Allah dengan kedua tangannya. Jadilah beliau manusia terindah. Tidak ada yang lebih indah daripada beliau. Paling ganteng. 50%-nya sendirian buat Nabi Yusuf. 50% lagi yang paling tampan-tampan itu para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu semuanya tampan-tampan. Ganteng, tidak ada nggak enak dilihat mukanya. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, lihat aja tampangnya. Ya. Kalau ada yang ngaku nabi, lihat aja tampangnya. Kalau tampangnya masih enak dilihat, pasti bohong. Ya. Dan sisanya kita ini, Pak. Sisanya kita, makanya jangan so ganteng. Kita ini sisa-sisa aja. Nah, jadi Allah tanya, wahai Iblis, kenapa engkau menolak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis jawab apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Pakai logika. Pertama kali yang pakai logika menolak wahyu siapa? Iblis. Maka siapa saja yang menolak Al-Quran dan hadis karena akalnya nggak masuk, maka sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, dia sedang mengikuti sunnah iblis. Mau tidak mau, senang atau tidak senang. Pertama kali, aku lebih baik dari Adam, ya Allah. Kenapa? Aku dari api engkau ciptakan, Adam dari tanah. Adam dari tanah. Logika iblis nggak main. Tanah diinjek-injek, mohon maaf, dikencingin, dibuang air di atasnya. Bangkai-bangkai, najis-najis dikubur di dalamnya. Tanah, diinjek-injek. Saya lebih mulia materinya daripada Adam, ya Allah. Pakai akal kita. Timbul sombong, hati-hati Pak. Yang suka, menurut saya, hati-hati sifat sombong. Itu yang pertama kali melakukan iblis. Dikit-dikit apa? Menurut saya, siapa saya? Apalagi ngomong dengan agama Allah. Ngomong tentang agama Allah. Nanti syubhatnya banyak kalau menurut saya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam
terakhir. Jangan dibayangin. Kalau dibayangin jadi error, singit otaknya. Akhirnya apa? Karena Allah dia masukkan dulu ke otaknya, dia tolak sifat Allah itu. Lalu dia bahas, nggak bisa Allah turun. Kalau Allah turun dari atas arsy ke langit dunia, berarti Allah masuk dong ke makhluknya. Kan logikanya gitu. Assalamualaikum. Bapak serius banget. Paham nggak maksud saya? Logikanya kan begitu, Pak. Kalau Allah turun ke langit dunia, nanti di atas arsy siapa? Logika lagi. Pakai logika lagi. Nanti dia Allah masuk dong ke makhluknya. Pakai logika lagi. Padahal yang ngomong gitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di Bekasi ini sepertiga malam terakhir, Pak. Nanti di Papua atau di lebih jauh lagi, Malaysia atau di Singapura, masih jam berapa? Antum lebih tahu lah. Terus Allahnya nanti turun naik apa gimana? Apa ngejogrok aja di langit dunia? Kurang ajar. Kepada siapa, Pak? Kepada Allah. Sadar atau tidak sadar dia pakai logika mengikuti iblis, menolak sifat Allah. Ya, Allah dia samakan dulu dengan makhluknya, baru dia tolak sifat Allah. Sadar atau tidak sadar dia membatasi Allah dengan apa? Dengan ruang dan waktu. Kan dia bilang tadi, di sini sepertiga malam, di Malaysia, Singapura belum. Dia membatasi Allah dengan apa? Dengan ruang dan waktu. Subhanallah amma yusyrikun. Subhanallah amma yasifun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan persekutukan. Waliyahulillah. Ini gara-gara kenapa, Pak? Mereka bisa berkata seperti ini. Syubhat, fitnah syubhat. Dan repotnya yang punya fitnah syubhat ini orang yang dianggap ulama, bukan orang awam. Orang yang dianggap apa? Ulama, ahli agama. Apalagi masya Allah, gelarnya masih berderet, profesor, doktor, MHI, ya, MSG, apalagi macam-macam. MSG ada. Nah, ini bahaya banget. Bicara tentang Allah, tentang agama ini pakai logika semata. Ini bahaya, super bahaya. Nanti dia kena fitnah syubhat. Ya, dari mana dia dapat fitnah syubhat? Tadi dari mana, Pak? Sekarang ini bisa jadi musuh antum. HP. Ketika antum merasa berilmu, ya, merasa mumpuni ilmunya, lalu semua ceramah ditonton. Kita ngambil baiknya, buang buruknya. Berarti ulama dia sudah menamatkan semua kitab-kitab pokok Hindu, ya. Yang dengannya dia bisa membongkar kesesatan dan penyimpangan, ya, aliran-aliran yang menyimpang. Kalau Allah alam, sudah harus semangat, Pak. Saya kira cukup dulu ya sampai sini, ya. Dan terakhir tadi, setelah fitnah apa tadi? Kehidupan, fitnah, kematian. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah kematian. Ditanya ketika di kuburan, man rabbuka? Ya, man nabiyyuka wa ma dinuka. Ketika kita berdoa dengan doa tadi, kita minta dibantu oleh Allah, ya, agar diberi taufik untuk bisa menjawab kelak di alam kubur. Karena kita akan diuji, ujian terakhir itu, Pak. Ya, fitnatul mahya wal mamat. Pas mati dia masih diuji, fitnah, diuji oleh Allah. Jadi doa ini sangat penting. Terakhir ini fitnatul masih dajjal, makhluk, ya, paling kafir, paling mengerikan karamatnya. Karamah kasih setan, ya, sihir. Ya, dia bisa ngidupin orang buta dimelekin lagi, penyakit berat, ya, bisa dia sembuhkan atas izin Allah. Karena itu fitnah dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan dajjal, Pak, di Indonesia ini, Pak, ada batu ajaib aja yang datang ramai. Yang datang tuh pakai peci, pakai kerudung, Pak. Dulu di Bekasi ada fitnah
pakai pakaiannya gamis Pak, dia bisa mindahin penyakit ke kambing Pak. Itu aja rame banget Pak, penuh lapangan itu Pak, pakaian putih-putih Pak, zikir akbar itu, padahal itu sihir Pak. Nabi Muhammad aja manusia paling mulia, mukjizatnya itu tidak bisa selalu ada Pak. Yang mana mas sahabat-sahabat yang sakit, sini tak pindahin penyakitnya ke ayam atau kambing. Ini ada umatnya, karomahnya selalu ada, bisa pindahin penyakit dari orang yang sakit sampai pindah ke kambing. Zolim Pak ke kambing Pak, yang minum gula tiap hari kita, terus diabetesnya dipindahin ke kambing. Zolim antum sama kambing. Banyak dosanya, dosa syirik akbar, zolim ke kambing, kita dituntut sama kambing. Waliyadzubillah. Ya, banyak fitnah-fitnah itu, luar biasa. Dia menyambar-nyambar. Maka hal yang paling penting, kita berdoa. Hadirkan hati ketika membaca doa ini. Terlebih lagi kita di bulan Ramadan, penuh dengan berkah. Ya. Perbanyak amal soleh, terutama di bulan Ramadan ini baca Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad SAW didatangi Jibril untuk bertadarus. Itu artinya di antara amalan yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Namun perlu diingat, ini terakhir ya, terakhir lagi nih. Ya, baca Al-Quran itu Pak bukan hanya baca, usahakan, tapi usahakan dipahami apa maknanya. Sekarang di kitab-kitab tafsir sudah banyak. Ya, ada tafsir yang paling simpel ya, Tafsirul Muyassar sudah ada terjemahnya. Paling salah sedikit aja, beberapa ayat ya, sedikit. Memang agak ada yang fatal pada ayat ke 210 surah Al-Baqarah kalau di tafsir Muyassar. Saya lupa cetakan di yang mana hijau. Itu perlu diperbaiki. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan tafsirnya selamat dari penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Secara umum dia selamat dari penyimpangan. Nah itu dibaca, diperbanyak di bulan Ramadan ini. Baik ya. Aku lupa lihat Rasulullah Ali. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Bagaimanakah cara membaca doa saat sujud? Sedangkan saya pernah mendengar bahwa doa yang afdol harus dimulai dengan memuji Allah dan membaca sholawat Nabi. Jadi bagaimana cara menggabungkannya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Semoga Allah memberikan kita manfaat dari pertanyaan ini. Ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya dengan pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan ini. Betul. Di antara doa yang paling afdol, paling diijabah ketika sujud. Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun." Ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Fa'akthir du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah Rabbnya tatkala dia sedang sujud. Fa'akthir du'a, maka perbanyaklah doa tatkala sujud itu maksudnya. Ya. Maka bagaimana cara bacanya? Subhanallah, baca dulu doa sujud ya, zikir sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la 3 kali. Atau dengan doa sujud yang lain, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Ya subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau yang lainnya. Ya. Kemudian itu sudah memuji Allah belum? Sudah. Lalu kata Syekh bin Baz, shalawat untuk Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru berdoa. Itu minimal begitu. Baru berdoa boleh. Yang dilarang ketika sujud itu membaca Al-Quran. Berdasarkan larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi gitu Bu ya caranya. Dibaca sholawat ketika sujud. Ya. Sebelum berdoa. Nah, udah alhamdulillah cuma satu. Nggak ada lagi. Berarti semuanya paham ya? Semuanya paham insyaallah. Baik. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak terakhir, ini terakhir lagi. Ini yang ketiga ya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man qala ila al-masjid
la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin tamman hajjatuhu. Maka sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat ya Imam Al-Mudhiri dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib. Hadisnya hasan, sahih. Barang siapa bersegera pagi-pagi ke masjid, di mana tidak ada yang dia inginkan, dia niatkan kecuali ya mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Jadi ngapain Pak ke masjid di antara niatnya selain sholat? Menuntut ilmu. Ini di dalam kitab ilmu, di dalam kitab al-ilmu. Ya, barang siapa yang goda itu pagi-pagi, goda itu asalnya dari subuh sampai sore itu godaan. Gitu, memang itu waktu belajar sih, kalau malam waktu istirahat. Jadi barang siapa pagi-pagi segera ke masjid, di mana dia tidak ada niatnya, tidak ada yang dia inginkan, dia niatkan kecuali belajar ilmu agama atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala orang ya, seperti yang haji. Mendapatkan pahala seperti orang haji yang hajinya sempurna. Seperti Pak ya, nggak sama. Seperti orang, beda sama haji beneran beda. Tapi seperti ini menunjukkan pahala menuntut ilmu agama itu kan wajib. Pahalanya besar sekali. Ya, jadi sholat sunnahnya nggak harus di masjid lagi kalau sudah niat begitu. Nggak harus sholat syuruk atau sholat duha untuk mendapatkan pahala haji, karena sudah niatnya menuntut ilmu. Tapi kalau belum, silakan sholat syuruk ya. Ya itu penutup aja. Semoga bermanfaat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman azza Allah wa iyyakum. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita taufik untuk bertaubat, banyak beristighfar di bulan Ramadan ini. Agar Allah memberikan kita taufik untuk dekat dengan kitabnya yang mulia Al-Quran. Agar Allah memberikan kita taufik untuk membacanya dengan banyak dan berusaha memahami, mentadabburi dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wa ma taufiquna illa billah, la haula wa la quwwata illa billah. Kita juga mohon ampun atas dosa-dosa kita semua ya Allah. Dosa ibu bapak kita yang muslim yang muslimah. Dosa ibu-ibu bapak-bapak kita ya Allah yang muslim yang muslimah. Dosa kaum muslimin semuanya ya Allah. Kita juga mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa guru-guru kita yang muslim yang muslimah, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang muslim yang muslimah. Innallaha ghafurun rahimun afuwun karimun. Kita tutup sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in ila yaumil ma'ad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.